Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Wanita muda itu tidak dapat menjawab pertanyaan ibunya, tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Bahkan jika itu benar-benar ras raksasa hitam yang mengincar kita, tidakkah kita dapat merawat mereka dengan basis kultivasimu saat ini dan bantuanku? Aku tentu saja cukup percaya diri jika kita menghadapi makhluk raksasa hitam normal, tetapi dari jejak yang mereka tinggalkan, tampaknya ada bangsawan raksasa hitam di antara mereka, jawab wanita itu dengan menggelengkan kepalanya. Bangsawan raksasa hitam, itu tidak mungkin. Beberapa pendeta surgawi ras naga kita menggabungkan kekuatan untuk melepaskan teknik ramalan yang kuat ribuan tahun yang lalu. Bukankah mereka menemukan pada saat itu bahwa semua royalti ras raksasa hitam telah dihancurkan? Wanita muda itu berseru dengan tidak percaya. Kami juga mengira pada saat itu bahwa semua makhluk raksasa hitam telah musnah, tetapi jelas bukan itu masalahnya. Oleh karena itu, tidak mungkin beberapa raja raksasa hitam berhasil melarikan diri dari pertempuran itu. Bangsawan raksasa hitam memiliki kemampuan, kita sebagai makhluk naga pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dan selain dari bangsawan naga, makhluk naga lainnya bahkan tidak akan mampu melepaskan 1/10 dari kekuatan mereka di hadapan bangsawan raksasa hitam. Yang mana kemajuan bangsawan raksasa hitam dalam kultivasi mereka pasti tidak kalah jauh dibandingkan dengan makhluk dari ras utama di benua Guntur. Sekarang mereka membantai 3 ras dengan sembrono, mereka percaya diri untuk menghancurkan kita semua, ucap wanita itu dengan raut wajah khawatir. Putrinya juga terdiam setelah mendengar ini. Namun, beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba melanjutkan, saya masih berpikir tidak perlu terlalu khawatir, Ibu. Jika makhluk raksasa hitam itu benar-benar menakutkan, lalu mengapa mereka membiarkan ras api yang kita bersiap? Mereka pasti sudah menderita korban pada saat memusnahkan 2 ras lainnya, yang berarti mereka masih rentan terhadap kekuatan kita. Itu yang terbaik, tapi jangan lupakan semua laki-laki yang telah mereka culik. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak wanita muda itu setelah mendengar ini, dan wajahnya semakin memucat. Apa yang kamu katakan adalah, mereka saat ini. Itu benar. Inilah mengapa ras mereka telah menjadi musuh bebuyutan ras naga kita dari dulu. Mereka kemungkinan besar hanya akan menyerang kita setelah mereka selesai melakukan itu. Lagi pula, ras api yang kita adalah yang paling kuat di antara 3 ras, dan pulau kami lebih dijaga ketat dari 2 ras lainnya. Masuk akal bagi mereka untuk menyerang kami setelah melakukan banyak persiapan. Jika Tuan Han itu benar-benar memiliki basis kultivasi sekuat yang saya perkirakan, maka bisa jadi dia bisa menjadi kunci kelangsungan hidup ras kita, kata wanita itu dengan ekspresi muram. Apakah pria itu benar-benar sekuat itu? Aku mendengar dari percakapanmu dengan yang lain bahwa dia terluka parah, apakah dia bahkan berguna bagi kita? Aku sudah memutuskan untuk memberinya Scorching Sun Divine Pill, kata wanita itu dengan tenang. Apa? Kamu memberinya pil ilahi? Kamu tidak bisa. Jika kamu mengkonsumsi pil ilahi untuk dirimu sendiri, kamu dapat memulihkan sebagian dari umurmu yang hilang, tetapi kamu akan terjebak seperti ini jika kamu memberikan pil itu kepadanya. Wanita muda itu keberatan. Itulah yang aku ragukan. Jika basis kultivasi pria itu sebanding dengan tuanmu, maka akan menjadi investasi yang berharga untuk memberinya pil ilahi. Namun, jika dia tidak jauh lebih kuat dariku dan dia hanya menyembunyikan basis kultivasinya menggunakan harta khusus, maka itu akan sangat rugi, desah wanita itu dengan senyum masam. Bagaimana mungkin pria itu bisa dibandingkan dengan tuanku? Dia adalah ras tingkat atas kelima, salah satu dari 5 kultivator paling kuat di wilayah terdekat ini. Wanita muda itu berkata dengan sikap skeptis. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan hati-hati,
saya tidak dapat memastikan basis kultivasi pria itu, tetapi saya dapat menyimpulkan bahwa dia pasti jauh lebih kuat daripada saya. Bahkan dengan luka parah seperti itu, insting saya masih mengatakan kepada saya bahwa dia bisa bunuh aku dengan mudah. Kalau tidak, aku tidak akan melakukan usaha seperti itu untuk memintanya tetap tinggal. Jika pria itu benar-benar dapat membantu ras kita bertahan dari cobaan ini, maka memberinya pil ilahi tidak akan menjadi masalah besar. Dari percakapanmu sebelumnya, sepertinya pria itu tidak menunjukkan kekuatannya selama ini. Jika kita memberinya Scorching Sun Divine Pill seperti ini, itu hanya akan menjadi investasi buta. Bahkan jika kita memilih untuk memberikan dia pilnya, kita harus mengujinya dulu, kata wanita muda itu dengan alis berkerut. Uji dia. Bagaimana kita akan melakukan itu ketika dia saat ini jauh dari kondisi puncaknya? Wanita itu tergoda oleh gagasan ini, tetapi dia tidak melihat bagaimana hal itu mungkin. Bahkan jika dia terluka parah, ras kelas atas yang seperti dia pasti akan memiliki indera spiritual yang kuat. Bagaimana kalau aku menemanimu untuk mengunjunginya ketika kamu memberinya Scorching Sun Divine Pill? Aku akan melakukan sesuatu saat aku lihat dia secara langsung. Jika pria itu benar-benar memiliki kekuatan yang tak terduga, maka kita dapat memberinya pil untuk masa depan ras api yang kita. Jika tidak, maka kita pasti tidak dapat menyerahkan pil yang begitu penting, wanita muda itu berkata dengan ekspresi tegas. Iya, wanita itu menjadi agak ragu setelah mendengar ini. Scorching Sun Divine Pill memang bisa mengembalikan umurnya secara signifikan, jadi dia cukup enggan untuk menawarkannya kepada orang lain kecuali untuk tujuan yang layak. Baiklah, kamu bisa mencobanya, Zuer, tapi apapun yang kamu lakukan, jangan melewati batas dan mendapatkan sisi buruk pria itu. Wanita itu akhirnya mengangguk setuju. Jangan khawatir, Ibu, saya akan melakukan hal-hal yang masuk akal, jawab wanita muda itu dengan senyum manis. Aku seharusnya bisa mengekstrak pil dewa dari api tanah setelah 3 hari. Kamu bisa ikut denganku untuk mengunjungi pria itu. Ras raksasa hitam kemungkinan besar tidak akan menunda lebih lama lagi, dan aku telah mengirimkan permintaan untuk bantuan ke beberapa ras yang bersahabat dengan kita, tapi kurasa kita tidak bisa mengandalkan mereka. Selama waktu ini, aku akan berdiskusi dengan sesepuh ras kita untuk lebih memperkuat pertahanan pulau kita, wanita itu memutuskan. Zuer mengangguk, dan setelah itu, mereka berdua mulai mendiskusikan beberapa detail mengenai upaya pertahanan mereka melawan ras raksasa hitam. Sehari berlalu dalam sekejap. Han Li sedang duduk dengan menyilangkan kaki di kaki gunung kecil yang jaraknya hampir 100 km, dan dia tiba-tiba membuka matanya saat cahaya keemasan yang memancar dari tubuhnya memudar. Matanya yang sedikit kusam tampak sedikit cerah, dan dia mengangkat tangan di depan wajahnya sebelum perlahan mengepalkannya. Dia kemudian menghela napas sedih. Meskipun dia telah memulihkan sebagian dari kekuatan sihirnya, dia menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual dan esensi darah. Bahkan dengan persediaan pilnya yang sangat banyak, kemungkinan besar akan memakan waktu 3 atau 4 tahun sebelum dia dapat pulih ke kondisi puncaknya. Namun, dia setuju untuk tinggal di pulau ini, jadi dia percaya diri dengan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan mengingat hal itu, Han Li tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya, dan sebuah gelang hitam muncul dari dalam, diikuti seberkas cahaya hitam dan bola cahaya keemasan ditembakkan. Cahaya hitam dan emas kemudian mengungkapkan diri mereka masing-masing sebagai monyet hitam kecil dan binatang kecil seperti macan tutul. Ini adalah Weeping Soul Beast dan Leopard Kirin Beast. Han Li tidak yakin tentang sejauh mana kekuatan Weeping Soul Beast, tapi dia tahu bahwa Leopard Kirin Beast sudah sebanding dengan makhluk tahap transformasi dewa. Dia baru saja bisa memanggil kedua binatang ini setelah istirahat dan pemulihan yang lama yang memungkinkan dia untuk memulihkan beberapa kekuatan sihir dan indera spiritual.
Kembali ketika dia baru saja terbangun di lembah itu, tidak mungkin dia bisa mencapai ini. Setelah dua binatang roh muncul, binatang jiwa menangis melompat ke bahu Han Li dengan senyum nakal di wajahnya. Leopard Kirin Beast menyerbu ke dalam pelukan Han Li, meninggalkan bayangan setelahnya sebelum menjilati punggung tangan Han Li dengan penuh kasih sayang. Han Li tersenyum sambil menepuk kedua binatang itu, lalu dengan paksa mengaktifkan indera spiritualnya lagi untuk mengeluarkan beberapa instruksi. Dengan demikian, Weeping Soul Beast melompat keluar dari bahunya, kemudian membengkak secara drastis di tengah kilatan cahaya hitam sebelum mengambil penampilan yang benar-benar identik dengan Han Li, bahkan sampai ke jubah yang mereka kenakan. Segera setelah itu, Han Li, ini duduk di samping Han Li dengan menyilangkan kaki dan mulai bermeditasi juga. Sementara itu, Leopard Kirin Beast melesat dari dalam pelukan Han Li dan tiba-tiba menghilang, bersembunyi di suatu tempat di dalam ruangan. Setelah melakukan semua itu, Han Li menyapu gelang penyimpanannya, dan cahaya spiritual menyala saat tumpukan bendera formasi dengan warna berbeda muncul. Dia mengangkat tangan, dan bendera formasi menghilang ke dinding sekitarnya sebagai garis-garis cahaya spiritual. Pada saat yang sama, penghalang cahaya putih muncul di luar kabin kayu. Han Li akhirnya menghela nafas lega setelah semua itu dilakukan, dan setelah jeda singkat, dia tiba-tiba mengangkat tangan sebelum menilainya dengan ekspresi serius. Ada tanda kuning yang sangat samar di lengannya, dan cahaya biru melintas di matanya saat dia memeriksanya dengan cermat. Setelah ragu-ragu sebentar, cahaya biru melintas dari lengannya, dan dia memfokuskan sedikit sisa kekuatan spiritualnya ke arah sasaran. Tanda kuning yang samar dan tidak jelas segera menjadi lebih jelas. Ini adalah buah surgawi yang mendalam, yang menghilang tepat setelah Han Li melepaskan serangan pedang yang membuatnya tidak sadarkan diri. Karena itu, dia tidak tahu bagaimana buah itu berhasil masuk ke dalam lengannya. Alis Han Li berkerut erat saat ekspresi sedikit bingung muncul di wajahnya. Dengan kekuatan sihir yang tersisa di tubuhnya, yang bisa dia lakukan hanyalah membuat tanda kuning itu sedikit lebih jelas dari sebelumnya. Itu jelas sejauh mana kemampuannya saat ini. Ini membuat Han Li merasa sangat tidak nyaman. Mengesampingkan kekuatan pedang panjang yang telah diubah menjadi buah surgawi yang mendalam, hanya mengingat harga yang harus dia bayar untuk melepaskan satu serangan pedang masih membuat bulu kuduknya merinding. Jika dia menggunakan pedang dalam pertempuran, kemungkinan besar dia menimbulkan kerusakan yang sama. Setelah beberapa lama, Han Li akhirnya melepaskan lengannya ke samping. Saat ini, dia sudah membuat keputusan, begitu dia memulihkan kekuatan sihirnya, dia akan segera memaksa harta ini keluar dari lengannya. Kalau tidak, terlalu meresahkan untuk memiliki harta yang mudah menguap di lengannya. Setelah mengelus tanda dengan jarinya beberapa saat, ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li saat dia mengonsumsi beberapa jenis pil lagi. Dia sangat tertarik dengan Scorching Sun Divine Pill, dan wanita itu membuatnya terdengar seperti pil ajaib yang bisa menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Dia pasti tidak akan menaruh semua harapannya padanya. Tidak lama setelah itu, dia memejamkan mata dan memasuki kondisi meditasi lagi. 2 hari kemudian, awan putih terbang dari jauh, dan di atas awan putih itu adalah wanita dan putrinya, Zuer. Wanita muda itu masih memiliki busur besar dan 3 anak panah yang diikat di punggungnya sementara ibunya memegang kotak batu giok merah. Beberapa saat kemudian, mereka berdua muncul di udara di atas halaman tempat Han Li tinggal. Apakah ini tempat tinggalnya? Sepertinya dia membuat batasan. Jadi dia bahkan tidak mempercayai kita. Zuer menatap kabin kayu di bawah dengan ekspresi ingin tahu, lalu mendengus dingin saat melihat kabin yang diselimuti cahaya putih. Tuan Han berada dalam kondisi yang sangat rentan saat ini dan dia tidak mengenal kita secara dekat, jadi wajar dia akan mengambil tindakan seperti itu. Sebenarnya, saya akan merasa cukup aneh jika tidak ada batasan,
wanita itu terkekeh menanggapi. Dengan demikian, keduanya perlahan turun di atas awan putih. Senior Han, aku telah membawa Scorching Sun Divine Peel, dan aku ingin meminta audiensimu, wanita itu memanggil sambil membungkuk ke arah kabin kayu. Begitu, masih sedikit merepotkan bagiku untuk bergerak, jadi silakan masuk dan maafkan aku karena tidak menyapamu secara langsung, rekan Daois Huo. Suara laki-laki acuh terdengar dari dalam kabin. Setelah suaranya menghilang, penghalang cahaya putih berkelebat sebelum menghilang, dan pintu kabin dibuka pada saat yang bersamaan. Wanita itu segera memasuki kabin bersama putrinya. Hah! Begitu wanita itu memasuki ruangan, sedikit terkejut muncul di wajahnya. Di tempat tidur kayu di kamar, ada dua Hanli yang duduk bersebelahan. Salah satunya menilai mereka sambil tersenyum sementara yang lain menutup matanya dengan sikap tanpa ekspresi. Wanita muda itu juga sedikit goyah saat dia mengalihkan pandangannya ke arah kedua Hanli. Silakan duduk. Bolehkah saya bertanya siapa ini? Hanli dengan mata terbuka menunjuk ke arah kursi di ruangan itu sebelum menoleh ke wanita muda itu dengan tatapan bingung. Ini putriku, Bai Zuer. Dia telah berkultivasi di tempat lain dan baru saja kembali ke pulau belum lama ini, jawab wanita itu dengan hormat, dan hatinya tersentak kaget saat dia menyapu indera spiritualnya ke arah dua Hanli sekaligus. Salah satu Hanli memiliki aura yang sangat lemah sementara yang lain memiliki aura yang lebih kuat, tetapi dia tidak dapat memastikan salah satu basis kultivasi mereka. Selain itu, keduanya benar-benar identik dalam penampilan dan pakaian. Wanita itu mulai merasa tidak tenang. Dia telah mendengar tentang teknik yang memungkinkan seseorang membuat avatar, tetapi teknik itu tentu saja bukan untuk dipelajari oleh pendeta tinggi dari ras tidak penting seperti dia. Namun, hanya ini saja yang menegaskan kepadanya bahwa Hanli memang memiliki kemampuan yang tak terduga. Karena itu, dia agak ragu apakah dia harus mengizinkan putrinya untuk melakukan tesnya. Tepat pada saat ini, wanita muda itu melangkah maju dan memberi hormat ke arah Hanli dengan senyum manis ketika dia berkata, "Saya mendengar dari ibu bahwa senior ras atas telah datang berkunjung, jadi saya ingin bertemu dengan Anda." "Saya harap Anda tidak tersinggung, senior." "Tidak sama sekali. Saya harus memberi selamat kepada putri Anda atas basis kultivasinya yang luar biasa di usia yang begitu muda," rekan Daois Huo, Hanli, memuji sambil tersenyum. "Kamu terlalu baik, senior. Basis kultivasi putriku sama sekali tidak mendekati level yang patut diperhatikan untukmu. Ngomong-ngomong, apakah kamu menemukan ini tempat yang baik untuk tinggal? Jika tidak, kamu bisa memberitahuku, dan aku akan mengatur penginapan alternatif untukmu," jawab wanita itu sambil tersenyum. "Tidak perlu untuk itu, ki spiritual di sini cukup melimpah. Apakah Scorching Sun Divine Peel ada di dalam kotak yang kamu pegang, rekan Taois Huo?" Hanli bertanya dengan sedikit intrik di matanya. "Itu benar, pil ini dibeli oleh pendeta tinggi pertama kami saat..." Wanita itu mengangguk sambil tersenyum sebelum menceritakan asal-muasal pil ini kepada Hanli. Hanli agak bingung dengan kebutuhan tiba-tiba wanita itu untuk memulai cerita yang panjang, tapi dia tetap mendengarkan dengan tenang. Tepat pada saat ini, pandangan licik melintas di mata Zuer saat daun hijau muncul di satu tangan sementara dia membuat segel mantra dengan tangan lainnya. Kedua tangan disembunyikan di balik lengan bajunya, jadi tindakannya cukup hati-hati. Semburan indera spiritual yang tak terlihat segera melonjak ke arah kedua Hanli, dan keduanya bereaksi sangat berbeda. Hanli dengan mata tertutup tetap duduk tanpa bergerak di tempat tidur, seolah tidak mendeteksi apa yang sedang terjadi. Namun, ketika indera spiritual wanita muda itu jatuh ke tubuhnya, dia merasa seolah sedang merasakan benda mati tanpa sedikit pun fluktuasi indera spiritual. Ini tentu saja cukup membingungkan bagi wanita muda itu.
Situasi seperti itu tidak akan terjadi kecuali Han Li memiliki teknik rahasia yang luar biasa yang dapat sepenuhnya menyembunyikan indera spiritual atau dia benar-benar hanyalah mayat. Sebelum dia berhasil mengetahui apa yang sedang terjadi, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dan mulutnya tiba-tiba terbuka lebar saat wajahnya menjadi pucat pasi. Ketika indera spiritual telah jatuh ke tubuh Han Li yang lain, dia merasa seolah telah jatuh ke dalam pusaran besar, dan semua indera spiritual di tubuhnya mengalir ke arah Han Li. Perkembangan yang tiba-tiba ini membuatnya sangat khawatir dan ngeri, dan dia buru-buru menarik teknik rahasianya sambil berusaha memulihkan indera spiritualnya dengan sekuat tenaga. Yang mengejutkannya, indera spiritualnya dengan mudah pulih tanpa hambatan apapun, sehingga memungkinkannya untuk menghindari apa yang dia anggap sebagai krisis. Tepat pada saat ini, Han Li melirik ke arahnya dengan sedikit senyum di wajahnya saat dia berbicara dengan ibunya. Mulut wanita muda itu menganga saat melihat ini, dan dia benar-benar bingung harus berbuat apa. Wanita itu tampaknya benar-benar gagal untuk mendeteksi apa yang baru saja terjadi, dan dia memperkenalkan beberapa sifat dari Scorching Sun Divine Peel sebelum menyerahkan kotak batu giok merah kepadanya. Han Li kembali ke ekspresi normalnya dan mengucapkan terima kasih sebelum menerima kotak itu. Setelah itu, wanita itu mengucapkan selamat tinggal pada Han Li sebelum keluar kamar bersama putrinya, yang masih belum pulih dari terkejutnya. Setelah kedua wanita itu pergi, Han Li yang duduk di tempat tidur dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya, dan bertanya, "Mengapa kamu menakut-nakuti gadis itu tanpa alasan?" Dia melambaikan tangan di udara saat dia berbicara, dan seluruh pondok kayu diselimuti oleh penghalang cahaya putih lagi. "Tuan, gadis kecil kurang ajar itu hanya pada tahap formasi inti, namun dia berani mencoba dan menguji indera spiritualmu. Aku tentu saja harus membuatnya menyadari kebodohan tindakannya." Han Li, yang lain terkekeh menanggapi. Setelah itu, cahaya hitam memancar dari tubuhnya, dan dia menyusut menjadi monyet hitam kecil. Monyet itu kemudian melompat ke bahu Han Li sebelum menawarkan kotak giok kepadanya. Han Li hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menerima kotak batu giok itu. Sejak Weeping Soul Beast telah mencapai kecerdasan di Deep Heaven City dan menyerap semua pengetahuan Han Li, menjadi semakin sulit untuk membedakan Han Li yang asli ketika muncul. Setelah membuka kotak batu giok, petak cahaya merah dan aura panas melayang ke arah Han Li, membuatnya merasa seolah telah diceburkan ke dalam tungku. Namun, Han Li yang tidak khawatir, ekspresi gembira muncul di wajahnya saat dia menilai manik merah seukuran ibu jari di dalam kotak. Jadi ini adalah Scorching Sun Divine Peel. Ini sangat menarik, gumam Han Li sebelum mengulurkan dua jari ke dalam kotak batu giok. Pada saat jari-jarinya mulai mendekati manik itu, bola api merah tiba-tiba meletus darinya sebelum segera menyelimuti seluruh tangannya. Jika Han Li adalah seorang kultivator normal, kemungkinan besar dia akan mengalami luka bakar yang parah. Namun, dengan tubuh kuat Han Li saat ini, dia secara alami dapat sepenuhnya mengabaikan api ini. Karena itu, dia mencabut manik merah dari kotak dengan jarinya, bahkan saat api terus berkobar di sekitar tangannya. The Weeping Soul Beast duduk di bahu Han Li, dan itu juga menilai manik dengan rasa ingin tahu. Han Li menatap manik itu untuk waktu yang lama saat ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Menurut apa yang baru saja dikatakan wanita itu kepadanya, kekuatan atribut api di dalam pil ini sangat tidak stabil. Dengan demikian, mengkonsumsinya sangat rumit, dan selang waktu sedikit pun dapat mengakibatkan kerusakan lebih lanjut pada tubuhnya akibat serangan balik pil. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menggunakan pil glasial dan obat-obatan dalam jumlah besar untuk meniadakan kekuatan atribut api pil sebelum mengkonsumsinya. Namun, dia bisa merasakan bahwa pil itu memang mengandung kekuatan atribut api yang luar biasa, dan tidak akan menyia-nyiakannya. Dengan mengingat hal itu,
Han Li membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak. Itu adalah Spirit Engulfing Heavenly Flames. Bola api itu berubah menjadi Fire Raven perak seukuran kepalan tangan, lalu terbang dalam beberapa lingkaran di sekitar Han Li. Han Li mengangkat alis sebelum melemparkan manik merah di tangannya ke udara, dan Fire Raven perak segera melepaskan tangisan dan menerkam ke manik. Detik berikutnya, api perak menyelimuti pil ilahi. Sementara itu, wanita dan putrinya sudah berada beberapa puluh kilometer jauhnya saat mereka terbang di atas awan putih mereka. Tiba-tiba, cahaya putih menyala dan awan sedikit melambat. "Zuer, kamu baik-baik saja?" wanita itu bertanya. "Aku baik-baik saja, Ibu. Aku hanya ketakutan." Wanita muda itu jelas masih sangat terguncang, tetapi dia memaksakan senyum. "Aku senang kamu baik-baik saja. Sepertinya Tuan Han ini benar-benar makhluk yang sangat kuat. Kalau begitu, tidak sia-sia untuk memberinya Scorching Sun Divine Peel," kata wanita itu dengan ekspresi lega. "Aku tidak bisa mendeteksi sesuatu yang spesifik, tapi dia memang terlihat sangat kuat." "Apa yang akan kami lakukan dengan umurmu yang hilang, Ibu?" wanita muda itu bertanya dengan sedih. "Hehe, sebagai High Priestess dari ras kita, adalah tugasku untuk melindungi ras dengan kemampuan terbaikku. Ras kita bisa bertahan selama High Priest sebelumnya. Menengok ke masa lalu, berapa banyak imam besar kita di masa lalu yang benar-benar meninggal karena usia tua. Sudah cukup topik yang menyedihkan ini. Semoga saja Tuan Han dapat menyerap kekuatan pil ilahi secepat mungkin sehingga dia dapat membantu," kata wanita itu dengan senyum. Tapi, air mata menggenang di mata wanita muda itu dan dia masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, wanita itu tidak ingin melanjutkan percakapan ini lebih lama lagi, dan dia membuat segel tangan, menyebabkan awan putih di bawah kaki melonjak sebelum menyelubungi mereka berdua. Setelah itu, awan putih berubah menjadi bola cahaya putih yang melesat ke udara dan dengan cepat menghilang ke kejauhan.